Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara membersihkan torrent yang sudah kotor ya. Untuk torrent yang punya saya ini cukup lumayan besar, volumenya yaitu 1200 liter ya, cukup lumayan besar, tingginya hampir setinggi badan manusia. Kita coba lihat kondisi torrent ini, kondisi sebelumnya seperti apa ya. Kita buka penutupnya terlebih dahulu dengan memutar ke kiri. Nah, ini tampilan dalamnya ya. Tampilan dalamnya cukup lumayan kotor. Ini saya pakai pelampung ya, pelampung otomatis. Kondisi dalamnya cukup lumayan kotor ya. Udah beberapa bulan nggak dibersihkan. Ini kondisi awalnya seperti ini. Cukup lumayan kotor. Kita akan coba membersihkan torrent ini dengan memakai backclean ya, backclean. Sebelumnya kita mau menuangkan terlebih dahulu. Nah, ini backclean ya. Backclean itu pembersih rak mandi, tangki air, dan pipa instalasi air. Ini efektif membersihkan noda yang bandel, bahkan yang ditinggalkan pembersih lain. Ramah lingkungan, bau tidak menyengat, tidak mengandung bahan berbahaya. Ini saya beli yang volumenya 500 ml ya. Nah, sebelum ini kita harus menuangkan terlebih dahulu ke dalam semprotan agar mempermudah penyemprotan dalam torrentnya. Kita tuangkan terlebih dahulu ya ke dalam, ini satu botol saya tuangkan ke semprotan ini. Ini udah saya tuangkan ke dalam semprotan satu botol, hasilnya kurang lebih seperti ini. Setengah ya, setengah, cukup satu botol cukup lah buat pembersih satu torrent. Ini udah saya pindahkan, kondisinya udah kosong ya, udah kosong nih. Di sini juga ada tata cara pemakaian backclean pada pipa instalasi air bersih ya. Tinggal kita baca cara petunjuknya seperti apa. Ini kondisinya airnya masih agak penuh ya, masih tinggal setengah torrent. Jadi kita harus membuangnya dulu. Kita buang aliran keran ini yang menuju keluar. Ini kita buka ya kerannya. Airnya kita buang dulu. Biar enggak terlalu banyak ya, paling kita sisakan sedikit aja, bagian dasarnya aja kita sisakan. Ini udah lagi menunggu proses pembuangan. Yang lebih efektif lagi pada saat air kosong itu baru kita bersihkan sih, lebih mirip cair ya, hanya air. Dan pada saat ini kondisinya lebih setengah torrent. Kita tunggu dulu sampai dia habis dulu ya. Untuk torrent ini memang kita harus bersihkan paling tidak 2 bulan sekali, lebih bagusnya sih sebulan sekali.
Kalau tidak dia bersihkan, lama kelamaan makin banyak kotorannya, semakin banyak lumpurnya, semakin banyak lumutnya, dan tidak bagus terhadap air ya. Bahkan untuk kesehatan pun kurang bagus. Jadi kita harus rutin membersihkan toren ini untuk kesehatan keluarga kita. Nah, ini lagi dikeluarkan airnya ya, kotor, cukup kotor. Lumut-lumutnya udah sampingnya udah tebal, di bawah pun pasir-pasir juga udah semakin menebal. Kita tunggu sampai air ini agak kosong. Nah, ini pelampungnya nggak saya matikan arus listriknya. Saya keluarkan terlebih dahulu. Nah, ini pelampungnya saya keluarkan biar pada saat air kosong dia tidak turun airnya ya. Sengaja memang saya matikan karena kondisinya saya di atas. Kalau mematikan cukup lumayan jauh. Nah, ini instalasi listriknya saya tutup pakai plastik karena posisinya ini di luar, jadi bisa kehujanan, bisa kepanasan. Jadi agar supaya awet, jadi saya tutup pakai plastik ya. Pada saat setiap cuci biasanya plastiknya saya ganti karena semakin lama semakin rapuh dia plastiknya. Kita tunggu teman-teman ya sampai airnya mulai habis. Sayang sih sebenarnya kalau misalkan dibuang-buang seperti ini, cuman kondisinya memang masih siang, masih sore. Kalau saya tunggu habis mungkin malam baru habis. Jadi kalau malam posisinya agak gelap. Kalau saya bersihkan nggak mungkin saya membersihkan toren pada saat posisi malam. Jadi saya buang terlebih dahulu airnya di toren. Kita tunggu ya teman-teman ya. Airnya udah mulai semakin sedikit. Sudah mulai sedikit. Kita coba semprotkan yang paling atas dulu pakai ini ya. Kita semprotkan ke dinding-dindingnya pakai semprotan ini. Bagian atas dulu aja. Secara merata ya teman-teman ya. Merata. Ini bagian atasnya udah saya semprot, tinggal tunggu beberapa saat, sekitar ya kurang lebih 5 sampai dengan 15 menit. Bagus, lebih bagus karena dia ada reaksinya untuk menghilangkan noda-noda. Nanti setelah selesai disemprot, finishing dengan siram air, kalau bisa sih dilap pakai lap. Karena berhubung ini torennya besar, jadi saya nggak nyampe di bagian atasnya. Paling nanti saya menggunakan alat buat membersih
ke kayak semacam alat ke pel ya, yang ada gagangnya biar bisa menjangkau bagian-bagian ini ya. Mudah-mudahan sih bisa bersih ya, walaupun memang nggak seperti baru, paling tidak mengurangi kotoran-kotoran yang ada. Jangan sampai kotor seperti ini, kelihatannya cukup lumayan kotor ya, jadi gak bagus buat kesehatan kita. Airnya pun mungkin bisa jadi ya jelek atau apa namanya, penyakit gatal atau semacam apa gitu ya, harus sering dibersihkan kita, paling tidak ya 2 bulan sekali kita bersihkan ya. Kita tunggu reaksinya. Sama bagian bawah pun belum saya semprot, nanti saya semprot ulang karena masih ada airnya, jadi kita tunggu ya teman-temannya. Nah, ini air bagian bawahnya udah saya aduk, banyak pasir-pasir, banyak berlumut-lumut, jadi berubah hitam. Tujuannya saya aduk biar pasirnya ikut keluar dalam pembuangan, biar keluar lumut-lumutnya bagian dasarnya. Jadi saya aduk dulu di sini, hitam, airnya hitam sekali ya teman-teman ya. Nah, kita lihat nih, bagian samping-sampingnya yang tadi saya sempat sudah mulai memutih ya kan, bagian-bagiannya. Jadi dia udah pada turun kotoran-kotorannya itu. Nanti kalau udah airnya habis bersih, udah keluar semua, nanti saya semprot ulang teman-teman ya. Ya agak lumayan bersabar lah demi kesehatan kita semuanya ya teman-teman. Udah mulai sedikit turun tuh, yang tadinya sampingnya hitam udah menguning. Ada bagian-bagian air yang turun, nah itu kotorannya mulai turun. Ini airnya udah saya semprot, udah saya aduk sehingga membentuk kotoran pasir menjadi satu, jadi hitam airnya, cukup kotor ya teman-teman ya. Sambil menunggu 15 sampai dengan 20 menit kita bisa ngopi atau ngeteh biar nggak oleng teman-teman. Biar nggak oleng ya. Ya ini udah hampir 15 sampai dengan 20 menit. Kita lihat kondisi toren yang ada ya. Mudah-mudahan sih udah mulai membaik, bersih lah. Nah, ini kondisi dalam ya kan, tadi sebelumnya kotor, kita ini udah mulai bersih ya. Dan yang tadinya samping-sampingnya kotor penuh dengan lumpur-lumpur, nah ini udah mulai memutih ya kan, udah mulai memutih. Hanya bagian dasarnya aja yang masih ada lumpurnya, karena ini airnya nggak bisa keluar semua 100%, jadi ada sisa dari itu sekitar 1% lah, kurang lebih seperti itu. Nah, ini setelah ini kita lap bagian samping-sampingnya ya dengan menggunakan kain lapel yang ada gagangnya, karena kondisinya nggak kejangkau, cukup lumayan tinggi, jadi saya menggunakan kain lapel yang ada gagangnya. Saya pakai kain lapel yang agak lumayan tinggi, kurang lebih 1 meter lebih lah tingginya, jadi biar bisa menjangkau bagian-bagian samping, biar bisa dibersihkan. Oke, saya pakai ini untuk membersihkan samping-sampingnya, biar kotorannya bersih ya teman-teman ya. Sekarang kita bersihkan teman-teman ya bagian sampingnya, supaya kotorannya turun dan bersih. Nah, ini kita lihat perbandingannya. Ini sebelah sini udah saya bersihkan dan saya bilas dengan air. Yang sebelah sini belum saya bilas nih. Ini kelihatan teman-teman ya. Ini
belum saya bilas. Ini belum saya bilas dan belum saya siram pakai air. Nah, sementara yang ini udah saya bilas, udah saya bersihkan pakai air. Jadi kelihatan sekali perbedaannya ya. Ini perbedaannya. Nah, cukup lumayan bersih ya teman-teman ya. Cukup lumayan bersih lah. Walaupun nggak 100% kayak baru, ya minimal kotoran kita itu bersih. Nah, ini sebelah sini belum saya bilas, sebelah sini udah saya bilas. Jadi kelihatan sekali perbedaannya ya. Kita terusin sampai dengan keseluruhannya ya. Nah, ini kondisinya udah saya bersihkan samping-sampingnya semuanya, sekali lainnya bersih ya teman-teman ya, bersih. Udah saya lap dengan kain lapel, kemudian udah saya bilas. Ini udah mulai bersih, tinggal bagian bawahnya aja kita membuang karena ini nggak bisa 100% kebuang airnya. Jadi agak sedikit kotor, kita pelan-pelan kita buang, kita bersihkan ya. Kita pelan-pelan kita buang, kita bersihkan. Untuk membuang yang finishing terakhir, ini kan kita buka ya biar kotorannya kebuang. Biasanya sih kotorannya cukup lumayan tebel ya, biasanya airnya keruh. Nah, ini kita buang dulu biar kotorannya kebuang semua. Setiap semua keran usahakan dibuang dulu biar kotoran kebuang. Nah, ini terlihat butiran pasir semua keluar. Kita buka dulu semua kan bagian semua lihat keluar semua. Setelah itu finishing yang terakhir, pastikan diatur sudah bersih. Setelah itu selesai dengan pipanya ya. Nah, ini terlihat persoalan pasir, lumut, segala macam dan kita buang dulu. Semua keran dibuka ya teman-teman, ya kotorannya kebuang semua. Nah, ini kondisi terakhir. Sedikit lagi ya teman-teman, tinggal hanya pasirnya aja yang tersisa. Kalau misalkan mau bersih total harus pakai pompa ya dikeluarinnya, karena ini nggak ada air yang mengendap, kurang lebih 1%-an lah. Kita masukkan ininya, masukkan kampungnya sambil kita isi biar kotorannya ikut keluar. Sambil diputar dengan menggunakan nozzle supaya pasirnya ikut keluar. Nah, lakukan ini berulang. Biasanya tuh jangan dengan kuras juga mulai kecil. Kalau mau bersih total sampai pompa ya. Nanti lama-lama airnya akan bersih. Kalau memang sudah dilakukan semuanya, kita angkat kain lapelnya, kemudian kita tutup tornya ya, tutup tornya. Ini plastiknya pun diganti dengan yang baru. Kemudian keran yang tadi yang kita buka awalnya kita tutup kembali ya, biar airnya nggak ngalir ke buang, percuma begitu aja. Kita tutup
Nah, ini udah saya tutup. Kita lakukan pemerasan. Airnya dibuang ke kamar mandi, kotor-kotorannya nanti juga ikut kebuang. Nah, ini tadi keran yang kita buka. Kalau sekira-kira airnya udah bersih, kita tutup semua kerannya yang tadi kita buka. Setiap di semua keran ya, di semua keran usahakan di semua keran keluar air dulu biar mengeluarkan kotoran-kotoran yang tadi. Kalau sudah semua dilakukan, kita tutup kerannya terlebih dahulu. Jika semua sudah tertutup, nah, kita bersihkan kotoran-kotoran yang di kamar mandi yang tadi tersebut. Nah, ini keluar dulu, keluar pasir, keluar segala macam kotoran-kotoran yang tadi. Apabila sudah dilakukan, sudah selesai kita pengerjaan kuras toron tersebut. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like dan subscribe-nya di channel Raffi dan Rizky. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.